Oke, kali ini pertemuan kita judulnya adalah iteratif dan rekursif. Ini masih mengulang yang kemarin tentang try and catch. Kalau kita mau alokasi memori, maka ada new. Kalau memorinya nggak ada, maka di catch dan ada error. Kemudian operator delete, yaitu bila ada pointer y, maka dia harus di delete. Pakai kalau operator new ya, kalau kecuali tidak pakai operator new ya nggak perlu delete. Begitu juga dengan arrayan pakai operator new, maka perlu ada operator delete untuk membebaskan memorinya. Kemudian fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri secara langsung maupun tidak langsung. Yang artinya bahwa ada dua hal yang terdapat dalam rekursif itu, yaitu kasus yang paling sederhana adalah kasus basis. Di dalamnya akan mengembalikan suatu nilai. Kemudian langkah rekursif call, di mana masalah yang kompleks dipecah menjadi masalah yang lebih sederhana. Langkah rekursif ini harus mengarah kepada kasus basis. Contoh kasus rekursif yaitu n faktorial didefinisikan sebagai iteratif. Nah, ini faktorial ini bisa dilakukan secara iteratif, bisa dilakukan secara rekursif. Kalau iteratif maka faktorial sama faktorial kali i gitu ya, tergantung i-nya itu dari berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faktorial dimulai dari 1. Jadi dia naik ke atas dari sini, justru di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai n begitu ya. Rekursif iteratifnya bukan dari sini. Mau dari sini juga bisa, tapi ini i minus ya, dimulai dari n. I-nya itu dimulai dari n, kemudian i minus. Dan faktorialnya itu ya sama dengan n, diawali dengan n. Nah, Anda silahkan coba yang ini, yang down to dan naik dan turun gitu ya. Kemudian yang ini rekursif, n faktorial itu adalah sama dengan n kali n-1 faktorial. Ternyata yang rekursif ini kan sama dengan ini kan sama dengan ini ya, hanya bedanya ini lebih sederhana. Kalau sebelumnya n, jadi ini n-1. Kalau sebelumnya 8 jadi 9. Sebenarnya 8 jadi 7, 6 jadi 5, 3 jadi 2 dan seterusnya. Dan akhirnya menuju apa? Menuju 1. Maka 1 faktorial adalah 1. Maka faktorial n faktorial sama dengan n kali faktorial n-1. Jadi 4 faktorial adalah 4 kali 3 faktorial. 3 faktorial adalah 3 kali 2 faktorial, 2 faktorial adalah 2 kali 1 faktorial, dan 1 faktorial adalah 1. Nah, kalau sudah selesai, 1 ini kan mengembalikan nilai, maka nilai itu dikembalikan ke atas. 2 kali 1 faktorial, 1 faktorial kan 1, 2 kali 1 sama dengan 2. 3 faktorial, 3 kali 2 sama dengan 6. 2 ini dari mana? Karena nilai 2 faktorial adalah 2. Ini. Nah, kemudian yang ini dipakai ke sini, jret. Nah, gitu 24. Yang ini dikembalikan ke sini. Jadi nilai 4 faktorial adalah sama dengan 24. Nah, ini contoh program faktorial. Bukan, ini adalah iteratif, program faktorial tapi yang iteratif dengan for ya. For-nya adalah yang plus. Kalau 5 faktorial maka faktorial 5. Ini cara memanggil fungsi faktorialnya. Kemudian kalau yang rekursif, ini ada dua kasus ya, kasus basis dan kasus rekursif. Maka harus pakai if. Dia tuh ingin tahu apakah kasus basis, bila ya return 1. Bila tidak, kasus basisnya adalah n sama dengan 1. Nah, bila tidak, maka returnnya adalah n kali faktorial n-1. Rekursif, n kali faktorial n-1. Nah, kalau ada 5 faktorial maka hasilnya adalah 20. Perkalian dua buah integer a kali b, a plus a plus a plus a sebanyak b kali. Kalau min a plus min a plus min a bersama sama b kali, itu b kurang dari 0. Maka definisi rekursifnya adalah a kali b itu sama dengan a ditambah a kali b min 1. Nih. Ya, ini mengada-ada sebenarnya, kasus sederhana a kali b aja direkursifkan, kan aneh. Tapi nggak apa-apa, bahwa di sini memanggil lagi a kali, tapi b-nya itu bukan b biasa, sudah b-1 ya. Kalau yang b-nya itu adalah kurang dari 0, maka ini minus a. Oke. Kemudian
program lain menggunakan penjumlahan secara iteratif. Kalau iteratif biasa ya, penjumlahan biasa yaitu hasil sama dengan hasil plus A, hasil plus A, hasil plus A. Kalau B kurang dari 0, return hasil. Jadi tergantung dia itu plus atau minus. Nah, jadi caranya adalah kalau dia B kurang dari 0, hasilnya itu cuma diminuskan aja karena dia plus kali minus adalah minus. Kemudian ini fungsi mainnya. Kalau yang kasus rekursifnya adalah return A ditambah kali rekursif. Jadi ada 3 kasus ya. Pertama itu cek kasus basis atau tidak. Bila kasus basis itu B sama dengan return 0, nggak ada hasilnya gitu ya, B sama dengan 0. Karena rekursif A plus A, 0 ini 0 karena ditambah. Kemudian kalau kasusnya itu plus, maka hasilnya adalah ini, kalau minus adalah yang ini. Sehingga 3 kali min 5 adalah rekursifnya 3,5. Kemudian 2 kali pemanggilan rekursif bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci adalah bilangan terbentuk 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, yaitu bilangan ke n merupakan penjumlahan dari bilangan ke n min 2 dan bilangan ke n min 1. Jadi 21 ini didapat dari 8 ditambah 13, betul kan? 21. 8 ini didapat dari 3 tambah 5. 3 ini ditambah dari 1 ditambah 2, atau bilangan ke n adalah n min 1 ditambah n min 2. N min 1 ini ditambah ke n min 2. Nah, itulah yang bisa disebut rekursif, yaitu Fibonacci itu adalah Fibonacci n min 1 ditambah Fibonacci n min 2 kalau kepengen tahu suku ke n-nya. Nah, kalau n min sama dengan 1 dan n sama dengan 2 adalah kasus basisnya returnnya 1. Jadi 1 dan 2. Kemudian mulainya dari 3 ya. Kalau 3 itu ya 1 ditambah 2, ketemunya 3 ya. 1 tambah 1, sorry, ini 1 juga. Ini yang ini n sama dengan 1, 1, n sama dengan 2, maka n sama dengan 3 adalah ini 1 dan 2. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian macam-macam metode rekursif itu ada yang menurun atau going down recursion. Kemudian ada yang going up recursion, ada yang two half recursion. Jadi going down itu menurun begini, min ini berarti menurun, karena going up itu naik plus menuju kasus basisnya itu dia bertambah nilainya. Kalau ini dibagi 2. Nah, kita lihat contohnya ya, kasus yang menggunakan apa ini? Kalau ini adalah kuadrat iteratif ya, kuadrat itu adalah kali ya sebanyak n ya. Misalnya ada A pangkat 10, maka A kali A kali A kali A kali A sebanyak 10 kali. Maka n-nya ini adalah sebagai counternya ya, sama dengan n. Kemudian I dikalikan dengan I. 1 kali 1. Oh, kuadrat iteratif 1 kali 1 tambah 2 kali 2 tambah 3 kali 3 gitu maksudnya. Oke. Kemudian yang going down recursion, jumlah kuadrat rekursif atau going down recursion. Nah, kalau jumlah kuadrat ininya berkurang mulai dari m, n-nya adalah min 1, di mana sampai m itu lebih besar. Bila m lebih besar pada n, maka dia returnnya adalah n kali n. Itu adalah kasus basisnya. Ya, kasus basisnya ya. Sehingga kalau di sini A5 10, ya sampai 10 ini menjadi 5 kan, 10, 9, 8, 7, 6, 5 sudah sama, maka 5 kuadrat. Jadi 10 10 ditambah 9 kali 9 ditambah 8 kali 8 ditambah 7 kali 7 ditambah 6 kali 6 ditambah 5 kali 5. Itu adalah hasilnya. Ini boleh ya, sama karena nilainya adalah sama. Kemudian going up recursion itu adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi terakhirnya itu adalah di 10 karena ini n-nya adalah m plus 1. Jadi yang naik adalah 5-nya.
5, 6, 7, 5 kuadrat tambah 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat tambah 7 kuadrat, 8 kuadrat, 9 kuadrat, 10 kuadrat. Begitu 10 kuadrat udah sama ini udah sama, maka dia return 100, kemudian ditambah 81 ditambah 8 kali 8 berapa? 64 ditambah 49 dan seterusnya. Kemudian kalau yang itu half recursion, itu adalah dibagi 2. Kalau kuadrat tadi, jika M sama dengan N, maka returnnya M kali M. Ini kalau sama. Kalau enggak ya dibagi 2. Kemudian di sini ada M ya plus M koma tengah, sum M koma tengah, dan plus sum M tengah plus 1 sampai dengan N. Gitu ya, sehingga kalau 5, 10 maka sumnya adalah AB. Misalnya 5, 10 ya, kita masukkan 5 dan 10, maka di sini 5, 10. Lihat sama? Tidak, maka dibagi 2, 5 tambah 10 7, 15 jadi 7 ya, tengahnya adalah 7. Maka returnnya adalah 5, 7, 5 sampai 7, dan di sini 7 tambah 1 8 dan sampai 10. Jadi dibagi 2, 5 sampai 7 dan 8 sampai 10. Gitu ya, dan seterusnya, sehingga nanti ketemu gambar seperti ini. 5 sampai 7 dan 8 10. Kemudian 5 sampai 7 itu ada 5 sampai 6 dan 7 7. 5 sampai 6 adalah 55 dan 66 kasus basis, dikembalikan ke atas, dikembalikan ke atas. Ya kan? Kemudian ini dikembalikan ke atas, dikembalikan ke atas, ini dikembalikan ke atas, dikembalikan ke atas, dikembalikan ke atas. 89 itu adalah 89 dan 10 10. 10 10 adalah kasus basis. 88 adalah kasus basis dan 99 adalah kasus basis. Oke, demikian materi tentang rekursif. Semoga paham dan selamat mencoba di komputer Anda masing-masing dengan bahasa pemrograman C++. Terima kasih.